Ngebahas tentang fighting akan selalu ada beradu pukulan ataupun beradu bantingan. Nah, sekarang ini saya mendapatkan kesempatan untuk meliput salah satu fighter MMA ataupun fighter Muay Thai. Oke, ada pukulan, tendangan, sikut dan dengkul yang menjadi ciri khas dari olahraga tersebut. Oke, untuk itu langsung saja kita liput salah satu fighter kita. Selamat datang di Baja Journey. Oke, ini dia Coach. Wah, akhirnya kita berjumpa juga ya. Udah latihan. Nah, ini dia ngebahas tentang Muay Thai, khususnya dalam sport. Biasanya sport itu di Muay Thai itu lebih banyak menggunakan apa sih? Kalau di Muay Thai sih kita banyak kan lebih di kaki sama knee sama elbow. Poinnya pun lebih tinggi tuh. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Kalau pukulan tuh sebenarnya poinnya nggak terlalu setinggi tendangan, knee sama elbow itu. Oh, pukulan tidak terlalu tinggi? Tidak terlalu dinilai bagus ya. Oh, ini ada uniknya nih. Mungkin biasanya kan orang nonton tentang pertarungan Muay Thai, tapi sebenarnya banyak juga orang yang tidak tahu tentang penilaian. Benar. Pukulan ternyata nilainya, Nah, kalau untuk bantingan kan sebenarnya kan di Muay Thai tuh saya lihat ada tangkapan, lempar, banting, sedangkan banting-bantingannya itu mempunyai aturannya sendiri kan, nggak bisa langsung take down, itu nggak pernah. Nah, itu bagaimana itu? Kalau bantingan di Muay Thai lebih kayak sweep sih. Sweep ya? Jadi nggak boleh yang kayak kita ngelingkarin kaki ke belakang gitu. Oh. Banting. Lebih kayak sweep dia. Nangkapan kaki boleh? Nangkapan kaki boleh, lalu kita, tapi sweep juga. Jadi nggak boleh kita lewat belakang gitu kayak bantingan gitu. Bisa. Jadi benar-benar pure 100% teknik. Nah, nangkap, pukul. Boleh. Boleh. Tapi kalau nggak salah, seingat saya ya, karena udah MMA jadi kan suka lupa. Oh iya. Nggak boleh lebih dari 3 langkah. Jadi udah tangkap jadi 1, 2, 3 terus dilepas. Harus lepas. Iya. Jelaskan sekarang kan, begitu banyak informasi yang kita berikan sekarang. Biasanya kita nonton di TV kejuaraan Muay Thai. Sekarang sudah tahu nih peraturannya. Nah, untuk rondenya, itu satu rondenya biasanya berapa menit? Terus berapa ronde biasanya? Biasanya itu 3 menit kali 5. 3 menit kali 5? Kali 5. Itu tanpa ada perebutan gelar tetap? Iya, tetap begitu. Capek banget. Banget ya, karena nggak ada, kalau di Muay Thai kan kebanyakan kalau nunggu langsung dipotong, diperingatin harus fight. Jadi biasa ronde 1-2 itu emang mereka nungguan tuh. 3, 4, 5 penentuan. Mempelajari ya, jadi mempelajari gerakan ya. Nah, ini lawannya bagaimana nih, ini emang bagaimana. Mereka tuh kayak mesin diesel gitu kalau gaya Muay Thai. Jadi slowly gitu. 1-2 pasti begitu rata-rata. Nah, ini dia. Yang saya lihat adalah ciri khas dari orang Muay Thai itu adalah badannya keras-keras, kurus-kurus tapi keras-keras tahan pukul. Itu latihannya gimana itu? Biasa lah itu. Iya kan? Stang. Terus saya ngeliat mau orang Thailand ke, orang Indonesia ke, orang mana ke, ini di elbow di muka. Aduh. Tak, senyum gitu. Tak, senyum. Gua sih di elbow begitu down gua gila, dia orang tahan pukul banget. Bahkan ada rumornya kayak saya lihat orang di Thailand itu mereka pakai, ya ini nggak boleh diikut-ikut ya, karena ini baru rumor, tapi tidak akan mungkin karena di dalam sport itu tidak ada namanya ilmuwan, ya. Tapi yang saya dengar di sana tuh ada pakai ilmuwan lah. Terus yang pakai apa sih namanya yang di sini nih? Prajat. Itu semuanya ada ilmu. Aduh, hari gini doa-doa aja tuh malah. Cuman doa dan arti kata ya, sebagai suges saja ya. Tapi ya tetap aja kalau di elbow sampai 10 kali di kepala, di otak tetap aja. Kelengar juga. Oke. Seperti biasa saya akan latihan dulu. Saya ganti baju karena nggak afdol nih kalau mainnya nggak. Ini coachnya aja udah siap untuk. Siap nih. Udah siap nih. Saya mah belum siap. Oke, kita akan latihan. Hap. Oke, seperti ala-ala YouTuber gitu. Emang YouTuber kan? Oke, kita udah ganti baju nih sekarang. Nah, kita akan minta sekitar 3 teknik yang sangat mematikan dalam kejuaraan Muay Thai. Tapi sebelum itu, untuk Muay Thai sendiri kan punya ciri khas sendiri nih untuk latihan. Benar. Biasanya kalau di gulat itu harus
sering kayang, ya kan, harus banyak kayang, lehernya di ini. Nah, kalau di Muay Thai sendiri tuh sebelum latihan pukul sansak, shadow boxing, itu biasanya ngapain sih mereka? Biasanya jogging sama skipping. 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 Lebih banyak mana lari apa skipping biasanya? Kalau pagi itu biasa mereka banyak lari 7 sampai 8 kilo. Set. Karena kata mereka ada otot-otot yang bisa terbentuk lewat lari itu buat tendangan. Nguatin kaki juga ya kan? Iya, sama endurance juga ya, jantungnya juga. Nah, kalau skipping itu yang saya dengar tuh ada orang untuk teman-teman Muay Thai yang saya tahu, mereka skipping nggak boleh gagal. Sampai 5 kali gagal terus 5 menit gagal, diulang lagi. Diulang lagi terus tiba-tiba sampai 10 menit kayak keslip gitu ya, ulang lagi. Rajin juga sih. Gila, itu emang gokil juga sih sebenarnya ya. Itu emang benar-benar harus mengetahui ritme ya, ritmenya. Karena kalau skipping kan bagus juga buat footwork gitu ya, footwork. Dan di Muay Thai banyak teknik yang kita memakai agak jinjit gitu. Kayak tendangannya, knee-nya itu pakai harus jinjit dia. Iya. Kalau skipping kan kita agak jinjit. Seperti ini kan? Iya. Nah, bahkan pas clinching pun kita harus agak seperti jinjit. Nggak bisa kita flat gini. Oke. Lalu untuk knee pun dia harus jinjit. Tendangan jinjit. Nah, jadi kuat juga. Oke. Udah tidak sabar, sebelum kita latihan yang ketiga ini, saya pingin latihan 8 senjata ya, 8 senjata dari Muay Thai. Gitu. Kalau di Muay Thai kan ada 8 senjata, yaitu pukulan nih. Pukulan, lalu ada tungkai elbow nih. Iya. Terus ada knee sama tungkai tendangan. Oke. 8 total itu. Oke, kita latihan dulu yang simpel-simpel biar pada tahu dulu nih. Oke. Apa dulu nih kita latihan? Kita akan latihan karena bela diri itu kan banyak tendangan pukulan. Iya. Tapi yang paling mantep buat Muay Thai itu menurut saya adalah elbow knee-nya. Elbow sama knee. Elbow knee itu udah paling ciri khasnya lah menurut saya. Oh ya, dan ngomongin soal elbow, itu elbownya itu macam-macam ya? Ada macam-macam. Ada yang saya lihat begini nih. Tak. Yes. Ada yang kalau begini udah sering. Sering banyak. Ini kayak apa ya? Kayak ditusuk gitu. Iya. Sampai ada juga yang posisi begini dia nusuk ke tek. Men, itu saya baru lihat di Muay Thai sih. Baru Muay Thai. Mungkin di bela diri lain ada, tapi secara sangat terincinya itu adalah di Muay Thai. Unik sekali. Oke, kita latihan elbow. Gimana? Nah, biasanya kalau kita di Muay Thai, elbow itu kenapa efektif? Karena selain kita lagi ngeblok, kita bisa nyerang. Contoh kayak gini kan, kita lagi blok dipukulin. Nah, kita bisa counter dengan elbow. Nah, kayak gini kan kap malah langsung masuk. Oke. Ya kan, kita nggak perlu ngebuka, kita dalam posisi lagi blok, sambil ngeblok kita nyerang juga, ya kan? Nah, menarik. Ya kan, kap malah. Ini sambil ngeblok, pukulan nggak masuk, tapi elbow kita masuk ke muka dia langsung. Nah, kalau kanan, saya perlu kanan sama juga. Nah. Iya. Lalu ada juga. Efisien banget ya. Iya. Keren banget ini, pokoknya elbow itu mantep lah. Dan posisinya juga kalau posisi di sini saya pukul ke depan, kalau striking, dia udah pasti ini kan udah pasti blok ya? Kan blok. Nah, ini bisa kita counter lagi dengan elbow pop. Kalau masih belum mantap, kita bisa clinch langsung karena itu jarak dekat. Oke. Kalau clinch bagaimana biasanya? Tapi sebelumnya biasanya kalau kita mau bongkar orang kita lagi nyerang, saya suka seperti ini, kita belaga mukul satu, pukul, parry, elbow masuk. Jadi tangan diturun, masukin elbow. Kayak gitu. Kayak main catur ya. Cukup efektif juga nih Bang Mulan. Ngasih tapi sebenarnya ada tujuannya. Ada triknya. Iya. Ya ampun. Kita bikin dia sibuk dengan defense. Kita turunin tangannya elbow. Sama juga yang kiri. Coba. Oke. Misalkan saya pukul 1, 2, ya kan? Turunin elbow. Pelan-pelan. Ini seru nih. 1. Nah, ini cuma buat ganggu aja. Masukin. Bisa di rahang atau pelipis. Ini nih bisa dibilang kalau umpamanya menurut ilmu pengetahuan, elbow adalah salah satu tulang terkuat. Tulang terkuat. Keras banget nih di sini. Yang pertama sih tulang tengkorak, tapi tetap aja kena juga sih. Itu pertama. Terus yang saya lihat juga kalau umpamanya ada bagian dalam. Itu bagaimana cara ngambilnya kalau posisinya? Kalau susah sebenarnya. Kayak tadi kan langsung bisa. Misalnya kita lagi blok langsung masuk. Atau kita lagi mukul, dia kan biasanya blok seperti ini kan. Dia agak terbuka. Nah, ini masuk. Oke. Kalau pukulan kayak glove kan nggak masuk, kadang besar kan. Betul. Nah, kita masukin. Boom. Itu masuk.
Coba sekali lagi. Nih lihat di sini. Oke. Kita pukul, masuk. Karena ini kan kecil deh. Dia lagi asik defend, elbow masuk, nyonyor. Iya, jadi biasanya bukan cuma asal orang lagi blok, elbow percuma. Iya. Tekniknya tek, tangkap, mantap. Dapat pelajaran lagi. Simple efektif ya. Simple banget. Simple dan efektif. Bisa dipakai oleh siapa aja. Bisa gitu dipakai. Oke. Nah, soal nih. Karena menurut saya kan ada nih dari Muay Thai ini mereka latihan yang itu lama banget mereka. Apa itu? Itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Buat ya endurance juga ya. Kalau emang dia tipikalnya Muay Thai gitu, kita nyebutnya Muay Thai kalau petarung nih ya. Petarungnya Muay Thai, ya mereka harus latihan itu terus. Pas di padding pun ini lebih banyak nih yang dibanding kayak tendangan, pukulan. Jadi sama seperti kayak tulang kering ya. Kan sebenarnya kan kalau untuk orang awam latihan dengkul itu sakit awal-awal sama seperti ini kan. Sama ya. Tapi kalau dilatih-latih jadi senjata yang sangat ampuh. Sangat ampuh banget. Ya kena rusuk lumayan. Iya. Karena dulu emang pas lagi saya ke Jurnas, andalan saya itu aja udah untuk menang ke Jurnas. Nih ya. Nah, dengar brother ini andalannya selain ini cleans ya. Yes. Cleans. Tapi sebelum itu kita belajar ini dulu. Lagi nih kita belajar dengkul. Ya. Kan kalau punya tempat-tempat lain tuh kan bela diri kepala dini. Ya. Ternyata yang saya tahu ngapain kepala, paha sama ini deket, kenapa nggak bisa diserang? Sakit kok. Udah kita sakit kok. Emang bener sih. Oke, kita langsung coba nih. Ya. Bagaimana kalau Nah, teman-teman, ini itu ada yang nggak clinch, ada yang clinch. Nah, kalau yang langsung kita lihat nih caranya. Oke. Posisi ininya dulu kalian mesti tahu ya. Jadi nggak bisa kita nih asal seperti ini. Oke. Lihat, jadi agak sedikit miring, lalu dorong pinggang ke depan, dan ini harus jinjit. Dan saat jinjit nggak boleh sampai muter tumitnya. Oh, ini udah hilang balance. Oh gitu. Targetnya udah nggak jelas kemana. Jadi cukup balik. Tuh. Nah. Ini agak sedikit miring, jadi lebih jauh lagi dia dapatnya. Jadi nggak cuma sekedar. Bukan, salah itu. Oke. Akhirnya saya mendapatkan satu ilmu karena selama ini jujur ya. Saya selama ini latihan ininya saya puter. Kayak gimana? Gini. Oke. Biasa. Emang harus butuh pelatih. Kalau nggak ada pelatih, kalau cuma latihan di YouTube, susah. Tetap. Oh iya ya, gampang banget turunnya ya. Kalau begini otomatis dia ke depan ya. Dan kita nggak perlu nih sampai terlalu atas, nggak perlu. Karena target kita adalah ulu hati atau perut atau rusuk aja. Ini aja. Jadi agak dorong. Agak mendorong, dan ini jangan lupa agak sedikit miring. Lebih jauh. Jadi kayak nampol dia. Nah, seperti ini. Nah, straight knee. Yes. Alright. Nah, kalau ketinggian emang gitu. Nah, dia pasti akan seperti ini. Oke. Jadi nggak balance juga. Ya kan? Pas gini nggak balance. Nah, itu udah sekian detik kita bisa diserang juga. Dan targetnya nggak mantap. Jadi kalau udah standby udah bisa nyerang lagi karena udah balance. Oke. Gitu. Itu tampak cleans. Jadi emang bener-bener. Oke, gimana sih sebenarnya kalau tampak cleans kita lihat. Oke. Misalnya kita habis mukul, enakan ini bisa habis kombinasi juga atau kita lagi defense, bisa juga. Misalkan kita yang nyerang dulu ya. 1, 2, ini step. Masuk. Jadi harus didorong ke depan. Bukan cuma angkat gini doang. 1, 2, jinjit, dorong. Jadi ngedorong deh. Berasa cuy. Itu lumayan. Itu tanpa power, tanpa power. Cuman pinggang doang gitu. Mau ngerasain. Dan kalau misalkan kita lagi blok, lagi defend, misalkan diserang, pukul, pam, masuk. Karena kita lagi defend, lagi enak, tangan kita bisa defend, kita bisa nyerang. Apalagi kalau lawan tukang pukul. Nah, itu enak tuh. Lagi mukul, lagi asik mukul. Aduh, ini dia nggak jaga. Dia nggak ngejaga, dia lagi asik nyerang. Teman-teman baja,
kalian mendapatkan ilmu yang sangat berguna banget nih. Terima kasih banyak. Siap. Karena gini, jujur aja, merinding saya. Nah, tapi ini benar, karena biasanya orang tahu tujuannya, orang tahu teknik, tapi sebenarnya orang tidak mengetahui tujuannya. Ya. Kayak contoh, ini begini, ini hanya untuk nyerang, tapi ternyata udah bisa dilihat kan sekarang. Fungsinya dari blok di atas, apalagi bisa dibilang tadi tukang pukul, tukang nyerang, secara otomatis kan pertahanan kebuka ya. Ya, dia terbuka. Ini udah dijelasin, makanya bahaya banget kalau umpamanya, kalau latihan tanding Muay Thai itu emang harus sering fighting ya, sering sparring terus ya. Harus banget. Kalau enggak, menangnya cuma menang sansak doang lawannya kan, percuma dong gitu. Oke, itu belum cleanse tuh. Belum clean. Ada setupnya. Udah dekan gue asli. Itu baru tampak clean. Oke, kalau cleanse sebelum cleanse ada lagi nggak yang untuk tampak cleanse untuk dengkul? Yang kan biasanya itu depan. Kalau samping bisa nggak sih kalau tampak cleanse? Samping sih kurang lebih ya biasa aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Misalkan paling dari nyamping ini doang. Kalau tadi kan lebih ke depan. Iya kan? Sama aja. Sama aja. Sama simple aja. Oke. Nah, ada setupnya sekarang nih kalau yang mau cleanse. Contoh. Gimana? Misalkan saya mau cleanse dia, saya adalah tipe Muay Thai. Biasa kalau mau setup untuk cleanse, saya seperti ini biasanya. Biasanya saya ambil dulu satu, ambil ini. Nah, ini juga buat ngejaga biar nggak ada pukulan masuk juga. Nah, dia juga akan agak grogi. Step nih. Wih, simple. Very fast ya. Iya, enak. Harus cepet. Tangan dia udah kita jaga. Pala dia juga kita ganggu, jadi juga agak grogi jadi iya benar-benar. Boom. Oh iya. Simple. Tapi gini, jujur aja, setiap coba coach diulangi tadi. Ini tubuh saya udah ngasih tahu saya defense ya. Pasti akan begitu. Nggak mungkin saya jarang ya. Wih. Dia nyerang ya kita nih. Tambah maju, tambah enak. Hancur, tambah enak banget. Dinabrak, buka. Coba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Coba saya lihat. Satu, dua, hop. Langkah satu ya. Oke. Step. Mau coba ngumpul? Iya, mulai. Satu, ini step. Dua, maju ya. Step. Lagi. Hop. Wih. Asik ya. Hop. Meskipun kena blok pun tangan kalau ini itu tembus. Tembus. Iya. Sakit, senep. Dari atas, kalau dari atas musuk. Saya pernah kan lagi gini, kena nih, tetap tembus. Kena juga. Tembus. Tangan sakit, tembus ke perut juga. Bahaya banget. Oke. Tapi gini sebenarnya kenapa saya dari kemarin menghubungi Coach Rudy? Karena begitu banyak request, tolong dong liput Muay Thai. Iya. Tolong dong karena banyak yang bilang mereka pingin belajar bela diri lain, tapi mereka juga pingin mengasah untuk serangan. Betul. Kebanyakan orang melatih self defense, tangkis-tangkisan, tapi mereka tidak tahu untuk attack balik, gitu. Betul. Orang taunya cuma nangkis, tapi ternyata di dalam self defense itu juga ada tekniknya loh untuk pertahanannya itu adalah menyerang. Betul. Nah di Muay Thai ini salah satu teknik yang dimana mereka kebanyakan self defense-nya mereka adalah menyerang. Betul. Kayak bilang tadi kan. Blok, ininya masuk. Blok, serang, elbow-nya masuk. Betul. Oke. Penasaran kan soal cleanse-nya ini yang terakhir. Cleanse. Gimana sih cleanse ini? Kita basic aja ya, basic. Yang gampang dipelajarin semua orang ya. Nah, kalau kalian mau ingin mengontrol lawan dengan clean, nah mostly orang berkelahi itu berakhir dengan cleanse biasanya. Biasa plok-plokan, nggak jelas kan. Nah, karena orang biasa cuma mengandalin tangan. Pas clinch dia nggak jelas mau mukul apa. Akhirnya cuma dirty boxing yang nggak bagus lah gitu. Oke. Nah di sini kan kita ada elbow, kita ada knee. Jadi kalau udah clinch pakai itu. Nah basicnya adalah saat kita clinch, ini salah satu basic nih. Kita harus ngontrol bicep dia. Nah kalau di ini dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dia mau ke bawah, ngambil bawah kita ikut turun. Nah ini bisa knee juga. Nah ya kan, putar knee. Jadi harus kontrol terus. Itu nih ditahan pak. Kalau dimasukin. Tapi yang uniknya ada apa? Cara mengontrol. Kita bisa ulang sekali lagi ya, karena menurut saya ini epic banget nih. Saya aja tadi sepersekian detik saya merasakan terlempar.
Itu gimana caranya? Oke. Coba. Oke, pertama kita kontrol dulu bicep, ya kan, sini kita pegang. Ini dari dalam. Nah, kalau kita mau kontrol dia mau gerak gitu, kita harus agak pivot, sambil tarik. Ini dorong, ini tarik. Oke. Alright. Seperti itu. Nah, tapi nggak cuma kontrol bicep aja, ini kita harus bisa kontrol. Jadi misalkan ini lepas nih, misalkan ini lepas berhasil dia. Kita bisa kontrol ini. Sama juga, ketuk. Kalau dia nggak balance jatuh. Kalau dia nggak balance jatuh langsung. Balance jatuh ya? Iya. Kalau dia berhasil balance, masuk nih. Oke, sekali lagi untuk mendapatkan cleanse-nya. Siap. Lagi. Nah, yang pala ya. Iya. Nah, kita nyebutnya ketuk kalau di Thailand tuh. Oh, ketuk. Nah, jadi ini kita tarik dan ini nggak boleh ada space. Oh, nggak boleh rapat. Oh, harus rapat. Rapat sikunya. Ini kontrol. Ya. Nah, jadi kita tarik tuh. Sambil pivot. Bener-bener kayak bisa dibilang kayak Tai Chi juga ya, mengambil teknik lawan ya, kekuatan lawan ya. Benar. Nah itu kekuatannya dari pinggang atau twist ke badan tuh? Kalau twist badan ya sama pivot nih. Kita harus pindah. Kadang orang-orang udah diajarin dia nggak pindah kakinya, nggak pivot. Dia begini doang, susah. Berarti power aja ya sebenarnya, power tangan ya. Nah, dia harus muter. Oke. Dia harus muter. Nah, yang uniknya lagi itu adalah saat cleanse, mereka mencoba untuk mengadu elbow. Itu cara mengambilnya itu bagaimana tuh? Kalau umpamanya kan posisi kayak tadi kan shot. Oh, ini udah enak. Ini udah enak. Kalau kita di dalam udah enak. Jangan lupa. Teman-teman mesti ada di dalam posisinya. Kalau mau ngontrol pala pun harus di dalam, jangan di luar. Oh, bukan di luar. Oke. Beropolan nggak enak nih kalau iya benar. Di luar, coba di luar. Oh iya. Nah. Dan satu lagi, saat saya kontrol pala, kita jangan mau ngikutin dia. Kita maunya begini. Oh, tegak. Maunya tegak. Kita mau tegak, jangan mau. Ini kalah dia posisinya. Jadi beropolan mesti tegak palanya. Oke. Kayak gitu. Dan biasanya orang-orang kalau di Thai clinch, dia bingung lepasinnya. Iya. Sebenarnya simple. Thai clinch. Baru saya mau nanya. itu kalau di UFC di mana-mana tanding kan, di Thai clinch udah diem aja kan. Iya. Kebanyakan orang langsung megang, tapi sebenarnya ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Coba saya. Lu simpel aja. Kita sebenarnya butuh space. Kalau kayak gini kita nggak dikasih sama dia kan. Tutup. Dorong aja, masukin. Oh, simple. Dorong rahang, ada space, masuk. Dan tegak. Nggak boleh kita begini. Oh, karena di bawah kita ya, di bawah ya. Oh, dia ngeni enak banget begini. Sekali lagi. Ini enak nih. Wah, ini enak nih. Nah, ini kita jangan mau turun. Iya. Tegak, dorong. Nah, ini di space, masuk. Oke, kontrol balik. Oke, jadi elbow jangan dari luar, dari dalam. Terus kalau di clean seperti ini, pegang. Dorong rahangnya, karena rahangnya kurang kuat. Oke, nih. Kan saya lihat kebanyakan orang-orang Muay Thai itu saat sebelum mereka sparring, mereka latihan cleans. Itu padahal mereka tuh tidak ada elbow, cuman cleans, lempar. Lebih keni sih kalau lagi itu. Karena elbow bahaya juga kan. Oh iya betul juga sih, betul juga ya. Coba kalau gitu saya pingin belajar gimana caranya untuk bermain cleans. Nah selain kayak tadi ngelepasin cleansnya bagaimana? Selain tadi begitu kita udah masuk kontrol biasanya ganti cleans lagi. Jadi kita harus banyak main posisi cleans. Main cepet-cepetan berarti ya? Iya, ada kontrol tangan lagi. Terus ada yang over under juga, banyak juga. Oh, jadi dia bisa begini juga? Bisa. Kalau yang kayak gini, misalkan kita posisi dapetin kayak gini kan. Iya. Nah, ini kan bisa. Ini pas gini lagi masuk juga nih bisa nih. Nah. Jadi boleh pakai ini untuk nahan ya? Boleh. Oke, ya detail banget kita hari ini mendapatkan informasi. Biasanya cuma nonton di kejuaraan. Kalau orang awam kan, nggak boleh. Tapi itu dia tidak menanduk, tapi dia menahan. Kontrol sama aja seperti kayak BJJ kan. Saya ngeliatin ada orang, wah dia pakai kepalan, tapi ternyata dia cuma nahan doang ya. Ya inilah gunanya informasi. Kita tahu ada aturannya, nggak sembarang langsung elbow, wah bisa didis.
Oke, gampang Cukup. banget ternyata ya, sangat Asik, cukup sekali ini gitu. Nanti saya akan kesini lagi, kita akan latihan teknik mukul sansak, nyerang sansak, karena menurut saya itu totally different. Kalau sekarang kan kita kebanyakan menggunakan elbow, knee, sama clinch. Mungkin lain waktu kita dapat kesempatan Dengan untuk senang hati. nendang. Dengar-dengar ya, orang Muay Thai itu latihan sansak itu satu hari itu bisa sampai ribuan kali knee aja, low kick aja. Oke, mau nanya, kenapa sih Muay Thai itu kebanyakan low kick? Iya juga ya. Kenapa low kick? Kenapa nggak kayak tendangan atas, tendangan atas itu kenapa? Kayak taekwondo apa nggak Iya, pakai low kick? kenapa gitu ya? low kick ya? Efektif sih gimana? Itu dia. Efektif. Ngapain tendang tinggi kalau bisa tendang paha dan itu ini otot loh. Sakit juga, sakit Iya. juga. Beberapa kali tendang aja footwork udah berat. Berat ya. Berat. Karena Udah lemes tenaga. Karena makin dulu juga. saya pernah nanya ke beberapa teman dari bela diri yang full body contact. Kalau umpamanya di low kick, otomatis orang akan nangkis nih. Kalau orang kebanyakan ada bela diri yang apa-apa nangkis. Biasanya ya udah footwork aja kan. Iya. Pas dia nangkis, kaki tangannya masuk ke sini. Nangkis ini masuk. Iya, bahaya. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Sebelum itu mungkin Coach Rudy ada yang mau disampaikan ke teman-teman Baja, tips untuk menjadi atlet. Mantap. Menurut saya ada 3 hal sih. Oke. Satu adalah totalitas, disiplin, dan konsisten. Gitu. Jadi 3 hal itu bisa ngalahin talent lah. Bener sih, Iya, bener. bener ya. Karena kemarin pun saya ngobrol, orang berbakat itu ada 2, dari lahir dan dari ketekunan, Betul. dan dari konsistensi, fokus terus. Waduh, ngomongin soal bela diri, dari kapan suka bela diri? Sebenarnya dari kecil. Bakat berarti, udah bakat tekun. juga. Kan gimana lagi nih? Kagak. Masalahnya nyokap nggak ngasih dulu. Oh gitu, Nyokap sama ngasih. gitu. Sama ya? Sama. Belajarnya diem-diem. Nonton UFC gitu kan, nonton yang bela diri demen kan. Tapi baru kenalnya itu umur 25. Saya telat juga. Oh gitu. Dan untungnya ya 3 hal itu ya, totalitas, konsisten, disiplin gitu kan. Saya bisa ngalahin bintang-bintang Indonesia lah gitu kan. Siapa ya tidak tahu nih. Oke, setelah COVID ini akan mempersiapkan untuk kejuaraan apa lagi nih? Atau Setelah masih COVID, fokus latihan aja, atau biasanya kan kalau fighter tuh kan oke, kapan aja mas siap, kayak tentara kan, kapan aja negara butuhkan kita siap gitu. Masalahnya fightnya nggak ada ini. Oh, gitu Semuanya ya? nggak ada. Nggak ada ya? Event nasional, event internasional nggak ada. Jadi kita tunggu aja lah. Tunggu aja ya. Sambil tetap latihan. Oke. Latihan terus. Kemenangan itu selalu muncul karena ada persiapan. Kalau kemenangan tanpa persiapan namanya keberuntungan. Dan ingat, keberuntungan tidak akan mungkin datang kedua kalinya. Asik. Asik. Oke, terima kasih banyak. Siap bro. Jangan lupa seperti biasa kayak youtuber di follow, di subscribe ya. Betul. Komen di bawah nih kalau umpamanya pingin diliput nih teman-teman di daerah mana pribadi Baja akan datang ya. Kalau bisa di Jabodetabek. Siap. Kalau agak jauh, Jauh, ongkosin. Terima kasih ya. Sekali lagi. Thank you, Bung Molan. Boom!